Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan cara online. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, oleh karena kasih anugerah-Mu kami berkumpul di sini 2-3 orang untuk mendengar firman-Mu. Terlebih dahulu ampuni sucikan dosa-dosa kami dengan darah Yesus. Bila Roh Kudus mengurapi kami, biar Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga firman-Mu betul-betul dari pimpin Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mengerjakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukannya dan dapat menikmatinya, dan nama Yesus dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami serahkan acara ini dari permulaan sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kuasa Roh Kudus. Firman Allah berkata pada hari ini, kalau Roh Kudus turun, maka ada kuasa. Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Suci. Ada 3 roh di dalam dunia ini. 1, Roh Kudus, Roh Allah. Kedua, roh setan, roh iblis, roh jahat. Ketiga, roh manusia. Semenjak Allah menciptakan manusia Adam, maka Allah mengembuskan roh, maka manusia itu mempunyai roh. Sekarang kita belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus. Semua orang Kristen mengaku ada Roh Kudus. Aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Putra, anaknya, aku percaya kepada Roh Kudus. Semua. Dan firman Allah berkata di dalam 1 Korintus pasal 12, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu dari Roh Kudus. Itu sudah benar. Tetapi yang kita pelajari menurut ayat firman Tuhan ini, supaya ada kuasanya, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana murid-murid di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, mereka dipenuhi Roh Kudus. Di dalam ayat 2-4 Kisah Rasul pasal 2, demikian firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, menurut Kisah Rasul pasal 2, harus ada berkata-kata berbagai-bagai bahasa. Artinya berbahasa roh. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2, berbahasa roh. Orang yang berbahasa roh itu berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kata-kata bahasa roh itu berrahasia dengan Allah. Jadi manusia tidak mengerti, iblis pun tidak mengerti, karena itu rahasia kepada Allah. Itulah sebabnya rasul-rasul ini, sesudah Yesus naik ke sorga, sesudah bangkit dari kuburan 40 hari, 40 malam dia masih melayani di dalam dunia, menguatkan iman rasul-rasul dan anak-anak Tuhan yang lain. Maka Yesus naik ke sorga, dan dia berkata kepada murid-murid supaya mereka pergi ke Yerusalem dan menunggu
pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan 10 hari 10 malam mereka di kamar loteng di Yerusalem. Maka turunlah Roh Kudus hari ke-10 sesudah Yesus naik, atau hari ke-50. Kita melihat kata firman Allah di Korintus, yang melihat Yesus naik ke surga itu ada 500 mata, 500 orang. Jadi yang berkumpul, yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya 120 orang. Yang lainnya kemana? Yang 380. Mereka tidak setia, tidak taat, tidak rindu, tidak haus, tidak sabar. 10 hari 10 malam di kamar loteng di Yerusalem untuk menunggu janjinya Yesus supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Allah berkata dalam Kisah Rasul pasal 1 ini, sedangkan Maria ibu Yesus secara daging ikut turut bersama rasul-rasul untuk menantikan kepenuhan Roh Kudus. Jadi tidak ada kelebihan Maria dari rasul-rasul. Biarpun Maria atau kandungan Maria dipakai Tuhan Yesus untuk melahirkan Yesus, dipakai Allah untuk melahirkan bayi Yesus, tapi dia belum dipenuhi Roh Kudus karena belum waktunya. Dalam kandungannya Roh Kudus, tapi hidupnya Maria waktu itu belum penuh Roh Kudus. Nanti sesudah dia ikut berdoa 10 hari 10 malam bersama rasul-rasul, di antara 120 orang, Maria ikut dipenuhi Roh Kudus, ikut berkata-kata, berbahasa roh. Saudara-saudara kekasih Tuhan, banyak pribadi oknum yang bertanya-tanya tentang kepenuhan Roh Kudus. Ada sebahagian dalam Efesus pasal 1 sudah dimeteraikan dalam Roh Kudus, sudah dimeteraikan keselamatan dalam Roh Kudus. Ada sebahagian tetap yakin sudah dipenuhi Roh Kudus, biarpun belum berkata-kata, berbahasa roh. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus waktu berdoa harus berkata-kata, berbahasa roh. Dan itu tertulis dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 40 sampai 47, di mana waktu Rasul Petrus sedang berkhotbah, keluarga Kornelius mereka dengan iman haus mendengar firman Allah, sehingga Roh Kudus dicurahkan. Sedang mendengar firman Allah, Roh Kudus dicurahkan, sehingga rasul-rasul mendengar bahwa Kornelius bersama keluarganya berkata-kata, berbahasa roh. Jadi betapa penting memang orang berkata-kata berbahasa roh, tetapi harus yang benar-benar dari Roh Kudus. Kadang-kadang ada orang melihat dia berkata-kata dalam bahasa roh, tapi roh roh apa? Roh Tuhan, roh manusia, atau roh iblis. Biarpun bahasa kata-kata bahasa roh itu kedengarannya hampir mirip-mirip, tapi itu tidak sama di hadapan Tuhan. Di dalam pendengaran telinga jasmani manusia, kedengarannya memang hampir sama, tapi di hadapan Tuhan beda. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, pohon itu dilihat dari buahnya. Jadi kalau benar-benar nanti dia dipenuhi Roh Kudus seperti rasul-rasul berbahasa roh, nanti buktinya buahnya apa? Nomor 1, dia ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan oleh dunia? Dapat duit banyak, punya harta banyak, hotel, berlian, jabatan jenderal, presiden, orang kaya raya, konglomerat, dan yang lain-lain yang diberikan oleh dunia. Yang diberikan oleh dunia tidak ada kepuasan dan bersifat sementara. Tapi kalau dia yang diberikan oleh Roh Kudus, ada kepastian masuk surga. Damai sukacitanya beda. Dan itu kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi rasul-rasul
sesudah mereka penuh Roh Kudus, berkata-kata berbahasa roh, maka mereka penuh damai, sukacita yang kekal dan Roh Kudus. Jadi ada banyak orang berkata-kata bahasa roh, ya kita harus uji. Apakah itu bahasa Roh Kudus yang benar asli, atau bahasa manusia yang ikut-ikutan atau kebiasaan latah lidah, atau dari setan. Dari setan ada juga. Di dalam pelayanan saya dulu di Sumatera, pernah juga bahasa rohnya bahasa dari setan. Buktinya apa? Buktinya dia susah dan dia tidak bisa berhenti. Maka waktu itu Tuhan memberikan kepada saya pengertian, maka saya hentikan dalam nama Yesus dan dia berhenti. Waktu saya tanya, apa yang terjadi? Dia susah. Jadi sebab itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kuncinya bagaimana supaya kita penuh Roh Kudus? Kita minta kepada Tuhan. Itu kata Yesus dalam Lukas, mintalah Roh Kudus. Kalau diminta Roh Kudus, diberikan Roh Kudus. Kalau diminta roti, diberikan roti. Caranya bagaimana meminta Roh Kudus? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Kita datang kepada Tuhan, percaya, beriman kepada firman Allah, dan kita haus dan kita rindu. Artinya ada pengakuan dosa-dosa, seperti air mencari tempat yang rendah. Waktu dosa-dosa kita akui kepada Tuhan dengan dari hati, dari mulut, maka Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Sesudah dosa-dosa kita diampuni, disucikan, maka turunlah Roh Kudus. Contoh, dengan rendah hati, saya dulu dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya tidak mengerti. Tapi karena saya bilang, Yesus, benarkah engkau mati tersalib mengampuni dosa-dosaku? Saya minta ampun dosa. Sesudah 5 hari saya didoakan, penyakit saya sembuh di kota Palembang. Mulai saya percaya kepada Yesus, dia Tuhan. Sering saya berdoa, nangis, hancur hati. Satu waktu berdoa sore, tiba-tiba di situ tidak ada. Kami ada kira-kira 7 orang berdoa bersama pendeta, sama pengerja. Tiba-tiba kami berdoa dan berdoa. Ya, saya mengakui dosa-dosa saya renungkan Yesus di kayu salib, mengaku dosa-dosa, sehingga Roh Kudus turun kepada saya. Tiba-tiba mulut saya berbahasa roh. Di kiri kanan pendeta-pendeta tidak ada yang berbahasa roh. Hanya berdoa, haleluya, haleluya, syukur, haleluya. Sehingga mereka mengelilingi saya, bahwa Huta Galung sudah penuh Roh Kudus. Sesudah amin, apa buktinya? Buktinya, saya penuh damai sukacita. Saya yakin masuk surga. Dan saya pulang, saya mengisap rokok pahit. Jadi saya suka dendam sama orang. Ada pisau di pinggang, ada pisau, saya simpan. Saya tidak mau lagi dendam sama orang. Saya mengasihi semua orang. Mulai saya baca firman tiap hari. Dan mulai saya bersaksi dan memberitakan Injil. Saksi Yerusalem. Saksi dalam diri sendiri ada damai sukacita. Saksi kepada teman yang sekitarnya. Saksi kepada Samaria, sama dunia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Waktu itu saya belum sekolah Alkitab. Tapi saya sudah mulai bersaksi. Jadi kepenuhan Roh Kudus ini benar-benar harus. Kalau ada pendeta, saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, ada pendeta, ada hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini sudah merasa yakin pelayanannya dipenuhi Roh Kudus, tapi belum berbahasa roh. Tapi kata firman Allah, ukurannya firman Allah harus berbahasa roh. Memang saya melihat dengan mata sendiri ada teman hamba Tuhan, dia sudah melayani, ada kuasa Tuhan, betul, ada pertobatan. Tapi dia sudah sering berdoa menangis, minta ampun dosa. Memang kata firman Allah dalam Roma, memang kadang-kadang kita menangis seperti gelas diisi dengan air, sudah sampai di bibirnya, tapi belum tertumpah. Ya, jadi belum tertumpah. Jadi orang yang penuh Roh Kudus berbahasa roh sudah tertumpah. Jadi orang ini baru menangis hancur hati, memang sudah ada Roh Kudus. Damai sukacita sudah ada, sudah lahir baru. Tapi sangat penting kita berrahasia dengan Tuhan supaya iblis tidak mengerti, sehingga iman kita dikuatkan berbahasa roh. Memang firman Allah berkata 1 Korintus pasal 14, memang itu tanda benar. Tapi jangan dihalangi katanya, kata firman. Karena kita berrahasia dengan Tuhan, karena iman kita dibangun, dikuatkan. Jadi sebab itu mari kita penuh Roh Kudus, berkata-kata, berbahasa roh, tapi dengan iman, dengan yang asli dari roh. Jadi kalau ada berbahasa roh, harus minta yang asli, yang murni dari Tuhan. Jadi sebab itulah saudara kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memberkati kita. Karena waktu ini dipersingkat, jadi minggu depan kita akan masuk lagi tentang Roh Kudus, bagaimana orang dipimpin oleh Roh Kudus supaya ada buahnya, buah Roh Kudus dalam kasih, dalam ucapan, dalam perbuatan seperti Yesus. Tuhan memberkati. Amin.